Assalamualaikum. Saya Nanang Suprayogi bertemu kembali untuk sahabat CPI. Dari pesantren, kemudian saya melanjutkan pendidikan di bidang psikologi. Saya kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Syahid Abdul Tuah, Jakarta, jurusan psikologi. Kenapa saya mengambil psikologi? Karena saat itu saya terpikir bahwa kita butuh orang-orang yang ahli dalam psikologi sekaligus juga menguasai ilmu agama. Di Indonesia ini penduduknya mayoritas muslim. Karena itu penduduk Indonesia yang mayoritas muslim ini tentu membutuhkan orang-orang yang mengerti psikologi dan juga paham tentang agama Islam. Saya mencoba untuk menelaah ilmu psikologi setelah saya mendapatkan background ilmu agama saya di pesantren. Jadi saya mencoba untuk mengkombinasikan, mengintegrasikan psikologi dengan agama. Dan ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan untuk mayoritas penduduk Indonesia yang kebanyakan adalah muslim. Selepas kuliah S1 saya di bidang psikologi, saya kemudian mengamalkan ilmu yang saya peroleh menjadi guru. Saya mengajar di sebuah sekolah, sekaligus kemudian saya dipercaya menjadi konselor karena sesuai background pendidikan psikologi saya. Saya kemudian melanjutkan pendidikan S2 saya di bidang psikologi pendidikan karena saya merasa passion saya adalah di bidang psikologi pendidikan. S1, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa. Ketika S2 saya juga mendapatkan beasiswa. Setelah itu saya mengajar di sebuah kampus di Jakarta. Lebih tepatnya adalah kampus Bina Nusantara University. Kemudian ada kesempatan beasiswa untuk program S3 dari Uni Eropa. Saya mencoba mengajukan lamaran dan alhamdulillah setelah mengikuti berbagai proses, akhirnya saya mendapatkan beasiswa S3 ke Belgia di Eropa dengan beasiswa Uni Eropa Erasmus Mundus. Saya mengambil bidang psikologi pendidikan di sana. Selama di sana, saya belajar tidak hanya bidang psikologi, tapi saya juga belajar tentang budaya, tentang peradaban dari sebuah negara maju yang berada di jantung Eropa. Belgia adalah pusatnya Uni Eropa. Belgia itu menarik. Kenapa? Negaranya kecil, tidak lebih besar dari Jawa Barat. Penduduknya juga tidak banyak, hanya sekitar 10 juta, 11 juta. Lebih kecil dari penduduk DKI Jakarta. Tapi Belgia dengan wilayahnya yang tidak terlalu besar, penduduknya tidak terlalu banyak, mampu menjadi negara maju. Apa kuncinya? Saya melihat kuncinya mereka menggunakan otak. Karena Belgia sepertinya memang tidak punya cukup sumber daya alam. Mereka juga memiliki 4 musim, di mana ada satu musim yaitu musim dingin yang penuh dengan salju. Mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Karena itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka berpikir, memeras otak, dan akhirnya mereka menghasilkan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kita sekarang melihat banyak sekali produk Belgia, diantaranya coklat misalnya. Coklat diproduksi Belgia, walaupun Belgia sendiri sebetulnya tidak punya kebun coklat. Mereka mendatangkan coklat-coklat raw material dari Indonesia dengan harga murah, diolah di Belgia dengan teknologi yang tinggi, kemudian dijual dengan harga mahal. Mereka mendapatkan banyak benefit. Karena apa? Ilmu pengetahuan. Jadi saya di sana belajar banyak hal, ilmu psikologi, sekaligus juga bagaimana negara kecil itu bisa menjadi negara maju. Dan salah satu kuncinya adalah dengan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan. Di masa pandemi ini, semua harus berubah. Semua harus beradaptasi. Kalau tidak, bersiaplah untuk tergilas. Lalu bagaimana adaptasi baru dalam dunia pendidikan? Ayo ikuti webinar adaptasi baru dalam dunia pendidikan bersama saya dan CPI. Kapan? Hari Sabtu 15 Agustus 2020. Sampai jumpa di webinar nanti. Salam.